Bapak Yahweh udah tahu ya Pak? Ya, Bapak kita namanya Yahweh Pak. Nah, Bapak kita cemburu. Mengapa Bapak Yahweh cemburu? Alasannya adalah karena kita adalah ciptaannya. Setuju nggak? Siapa di sini yang mengaku bukan ciptaan Bapak Yahweh? Nggak ada. Semua kita ciptaan Bapak Yahweh ya. Dan kesayangannya, udah ciptaannya terus kita disayang. Setuju apa nggak kita disayang? Setuju ya? Disayang kita. Coba bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Bapak Yahweh tetap diberikan berkat. Betul? Yang nggak kenal loh. Apalagi kita yang kenal Bapak Yahweh, kita disayang. Sayang itu relatif ya. Bukan selalu kalau disayang, selalu always sehat, always kencang dompet, duit, tabungan banyak, segala macam. Bukan juga, belum tentu. Saya nggak bicara itu, bicara sayang. Ya, Bapak Ibu terjemahkan sendiri. Ya, dia tidak ingin saya dan Bapak Ibu jatuh dalam dosa, api yang dikuasai setan. Dalam kitab Keluaran dengan jelas menjelaskan bahwa Yahweh adalah cemburu. Kita baca dulu Keluaran 20 ya. Saya bacain Keluaran 20 4 dan 5. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit, di atas, ataupun yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Ini terusin lagi bacanya, jangan sampai situ. Jangan bersujud kepada mereka dan jangan melayani mereka, karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapak-bapak kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga dan kepada generasi yang kepada mereka yang membenci aku. Nah itu. Jadi ayat ini mengatakan, memperjelas Bapak Yahweh itu cemburu ada. Jangan pernah kita membuat patung apapun. Ini terjadi di kitab Keluaran untuk orang-orang Israel yang dikeluarkan dari Mesir. Karena orang-orang Israel itu tegak tengkuk. Begitu nggak ada Musa bikin patung. Kalau baca selanjutnya, begitu Harun pergi kemana-mana, wah merasa nggak ada Tuhan, bikin Baal lagi. Bikin ini dan itu, berupa pun disembahnya pula. Nah seperti ayat 5 tadi, jangan bersujud. Nah mereka bersujud. Itu bangsa Israel sujud menyembah patung buatannya. Itulah Bapak Yahweh gak suka, cemburu. Ya, ini untuk Israel. Nah untuk kita ini, kita juga waktu itu Israel dibebaskan di perbudakan di Mesir. Betul ya? Begitu dikeluarkan lewat pertolongan, Bapak Yahweh punya kuasa memakai seorang Mose. Mose siapa Mose? Musa. Ini bahasa Ibrani Pak. Payetang ya. Mose, Musa. Nah, Bapak Yahweh pakai Mose dengan 10 tulah yang ada untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir dari perbudakan. Saat ini kita pun, dulu kita dalam perbudakan, kita juga dulu 58 tahun dulu saya dalam perbudakan. Saya nggak ngerti nama Bapak kita sebenarnya siapa, saya nggak ngerti. Kita menyembah Arab dan menyembah ulangi ikut saya. Kita menyembah siapa? Dan itu dia. Nah, saat kita dikeluarkan dari sesembahan lain, Bapak Yahweh sayang kepada Bapak Ibu dan saya. Tapi masih ada orang yang membuat ilah-ilah, masih membuat patung-patung, masih membuat sesembahan dan lagi disembah lagi. Itu. Ya. Kita ini yang sudah dibebaskan masih juga punya berhala. Berhalanya apa? Saya tahu di sini nggak ada yang menyembah pergi tempat lain atau punya patung di rumah disembah-sembah. Saya tahu. Tapi masing-masing, mudah-mudahan dari sini ya, mempelai-mempelai ini jangan punya sesembahan
Kita udah lepas ayunan. Ada lagi berhalanya, berhala pribadi kita. Ya, ayo kita lepas saat ini. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Itulah ya. Akulah Yahweh yang cemburu, yang membalaskan. Nah, tadi sudah jelas ini sangat berbeda dengan sifat manusia yang cemburu. Manusia cemburu cenderung berarti iri hati. Kalau manusia tuh, ya, manusia lebih suka memperhatikan apa yang orang lain punya dibanding mensyukuri apa yang ada padanya. Wah, itu sifat manusia. Nah, saat ini kita sudah dibebaskan dari perbudakan, dari ayunan. Sekarang apa yang Bapak Ibu punya berhala? Ayo, buang. Berapa minggu yang lalu saya katakan, bertobat. Nah, ini bertobat nih. Saya bilang dari kepala sampai kaki. Pertama nih, pikiran kita, mata kita, telinga, ya, mulut, tangan, kaki. Nih yang penting hati. Nah, ini sering nih, saya bilang kan gini, pikiran dengan mulut yang harus sering bertobat. Kalau udah mikir apa aja, mulut yang tidak baik, langsung masuk ke hati. Karena otak adalah media setan untuk menyerang kita. Otak ini. Kita bicara bukan itu saat ini. Kita bicara berhala. Zaman sekarang gak kayak dulu. Ya, kalau zaman dulu jelas. Ya, apa? Zaman dulu yang disebut penyembahan berhala adalah menyembah patung atau pohon. Betul nggak? Ya, ada kain yang disembah. Ada yang keris disembah. Ada tuh. Saya lihat tuh. Waktu teman saya dulu, keris setiap malam Jumat dibikinin apa sih itu yang ada menyala-menyala. Iya tuh, terus asap tuh keluar. Terus dikasih biskuit gitu-gitu. Nah itu zaman dulu nih, cerita zaman dulu ya. Ya. Sebagai pohon, pernah nggak lihat pohon disembah? Pernah nggak? Pak Bran pernah lihat ada orang sembah pohon? Ada. Itu nggak jauh-jauh GK. Tetap di Indonesia kan? GK apa GK? Tahu aja guys. Gunung Kawi. Katanya begini begitu, saya nggak tahu lah. Disembah. Kalau daunnya jatuh katanya gua nggak ngerti saya. Tapi itu zaman dulu ada juga zaman sekarang ya. Ini kan zaman dulu nyembah pohon. Dulu nyembah apa lagi? Nyembah patung. Ada juga orang nyembah patung. Waktu saya ke Thailand, wah itu di dekat mall Isetan, mallnya aja Isetan. Siapa yang pernah ke Thailand? Pernah kan? Itu gede banget itu. Terus mereka yang sembah, bawa bunga lah, bawa inilah, bawa itu. Ya, itu. Gak usah jauh-jauh lah Thailand, Bali aja Bali. Ya, itu wah saya paling males saya ke Bali. Pak, sorry Pak, belum lama ke Bali kan? Ya, belum lama ke Bali kan? Tadi kan vakansi ke laut, lihat ikan, ya kan? Pulau apa namanya itu? Pulau apa tuh? Lopi. Ya, nah itu. Jadi nggak usah jauh-jauh di Thailand. Nah, zaman dulu pun sekarang ada, zaman sekarang ada, ya. Jadi jangan kaget. Sebagai umat Nasrani, kerap kali banyak orang yang merasa pada zona nyaman. Nih kita nih, ya. Dan tidak menyadari bahwa dirinya terjebak pada berhala yang canggih pada zaman ini. Karena berhalanya walaupun zaman dulu pohon atau patung, sekarang kita tetap ada, lebih canggih lagi sekarang berhalanya. Ya, apa saja berhala yang canggih zaman ini? Apa modern? Berhala modern. Pertama, saya seri ya, nggak bisa selesai hari ini. Pertama, berhala hawa nafsu. Wah apa nih Pak Michael, berhala hawa nafsu? Ayo, ada yang bisa jawab nggak mempelainya? Ada nggak? Bisa. Pak Batir dengan handphone bisa nggak? Bisa aja. Orang lagi dengar daftar Elohim, ya, liatin handphone. Ya katanya mau sungguh-sungguh. Kalau liatin handphone kira-kira sungguh-sungguh nggak?
Ya tidak. Makanya saya sering bilang, tempat ibadah ini bukan gak ada setan. Ada. Setan itu ganggu, apalagi penaburan Dafar Elohim nih. Ini penaburan firman nih. Setan ganggu lewat apa? Satu tuh Pak Bahtiar bilang, ya, handphone. Orang dibikin buyar pikirannya. Nggak di sini aja disuruh tempat ibadah manapun saya suka lihat kok. Betul, ya. Dibikin apa supaya nggak fokus dengan apa yang Dafar sedang ditaburkan. Supaya apa? Setan lewat handphone. Supaya benih tidak bisa jatuh di tanah hati yang baik kepada seluruh mempelai yang mendengarnya. Kalau dengar baca handphone sementara yang mempelainya di sini khotbah, ya mana bisa jatuh di tanah hati yang baik itu bibitnya. Ada di kitab suci semua. Entah jatuh di batu, belukan, berduri, betul nggak, Pak Rudolf? Betul ya? Nah, bagaimana? Itu maunya setan supaya kita nggak usah fokus dengarkan Dafar Elohim. Satu, handphone. Apalagi kira-kira? Saya sering makanya khotbah. Sebelum khotbah, ya pikiran, tuh pikiran, badannya di sini. Ntar habis ini saya siap di mana ya? 23 apa BTC apa mana tuh? Gitu tuh. Iya, istilahnya siap mau makan di mana kita? Apa di Duti, Gandu Jati, apa di mana? Hauce itu rotinya. Tuh, pikirannya mulai kemana-mana. Fokus ya? Gak. Makanya Dafar Elohim bilang, hendaklah yang bertelinga mendengar. Berulang-ulang. Pikiran. Satu lagi kantuk. Betul ya? Bercakap di sini nggak ada yang bercakap, nggak ada. Tapi saya salut sih waktu di Magelang. Saya perhatikan loh, nggak ada loh yang main HP. Pak Abraham juga ikut kan? Sungguh-sungguh semua. Ya, saya jawab. Berhala yang canggih saat ini, berhala modern yang pertama adalah hawa nafsu. Tadi hawa nafsu kan? Ya, Efesus 5 ayat 18. Kalau yang sudah baca Efesus 5, saya dapatnya. Dan janganlah dimabukkan oleh anggur yang di dalamnya ada ketidaksenonohan. Sebaliknya penuhlah dengan roh. Loh, kok hawa nafsu? Kok hawa nafsu? Nah itu. Janganlah mabuk dengan anggur. Anggur sifatnya apa? Satu aja. Manis. Setan banyak menawarkan kemanisan. Betul, manis. Siapa yang jawab manis? Rahel. Ya. Betul, setan itu selalu memberikan yang manis-manis tapi ujungnya pahit. Sepertinya benar. Triknya sepertinya benar, ujung-ujungnya maut. Itu setan. Makanya kita Bapak Ibu semua kita harus jeli di sini. Ya, dunia udah larut dengan ketidakbenaran. Jangan kita sampai terseret oleh hawa nafsu. Ngeri. Tawaran-tawaran manis, ayo berbuat dosa aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pak, contohnya Pak, berbuat dosa aja nggak apa-apa. Habis itu kamu minta maaf sama Tuhan kamu. Kan Tuhan kamu Maha Pengampun. Sangat mengampuni, habis berbuat dosa minta maaf. Begitu terjebak Bapak itu berbuat dosa. Setan bukan bilang udah kamu bertobat sekarang. Tidak. Orang tersebut mau datang ibadah, mau baca firman, mau berdoa. Setan balikin, idih nggak malu kamu teh. Tadi berdosa, sekarang mau ibadah, mau baca firman, mau doa, nggak malu kamu. Itu setan. Makanya jangan coba-coba main dengan kemanisan dunia, main dengan kemanisan yang setan beri. Jangan mabuk anggur. Kalau dibolak-balik anggur banyak artinya. Ada 3 sifat anggur, cuma satu aja dulu manis. Kalau dijadikan positif, sifat 3 anggur itu jadi positif semua. Untuk rumah tangga,
dan untuk hubungan kita kepada Bapa Yahweh. Saya nggak bicara ini topiknya. Saya bicara berhala yang pertama adalah hawa nafsu. Banyak orang terseret kok sama hawa nafsu. Yakobus 1 tulis kan? Kenapa orang bisa jatuh dalam ujian, ada pencobaan? Karena terseret oleh hawa nafsu yang tidak baik. Kita boleh loh punya hawa nafsu, boleh. Jangan sampai hilang total. Artinya apa yang positif saya kasih ya. Saya boleh punya hawa nafsu, Bapak Ibu boleh hawa nafsu. Satu, nafsu makan. Iya benar ya? Benar pantang ya? Kalau kita nggak ada nafsu makan, ya kumaha tuh? Kering atuh, kosong perut, nggak sehat badan, nafsu makan boleh yang positif. Terus laki-laki kita nafsu apa? Semangat cari nafkah. Tongoreang wae atuh di imah cicing wae. Nggak gitu. Hukum pertama dari Adam dan Hawa, bahasa Ibrani Adam Hawa. Adam apa hukumnya? Berpeluh, mencari nafkah. Waktu berbuat dosa, Hawa hukumnya susah dalam melahirkan, berjeripah ya, betul? Hawa kaum wanita. Laki-laki apa? Berpeluh, mencari nafkah. Jadi kita harus punya nafsu. Laki-laki nafsu apa? Nafsu tadi makan, nafsu cari uang, harus. Ya, saya nggak ceritain wanita lah. Ya, kita aja laki-laki. Ya Pak Abraham, Pantang, Pak Joshua, Pak Batiar, Pak siapa lagi itu? Johan, Pak Rudo, betul ya? Tapi saya nggak menyinggung yang udah pensiun, enggak. Ya, yang pensiun pun harus punya nafsu positif rohani apa? Carilah kerajaan Bapa Yahweh. Itu, setuju kan nih? Ya, setuju ya? Itu. Maka apa kalimatnya? Matius 6:3. Carilah dulu kerajaan Elohim, maka segala sesuatunya, Elohim tulis, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita, kepadamu. Bukan kalau kita udah cari kerajaan Bapa Yahweh itu bukan maka setengahnya, bukan. Seluruh semua diberikan kepada kita. Berarti cari dulu, ya. Banyak orang yang berpikir bahwa memiliki nafsu itu wajar. Namun jika nafsu itu menjadi hal yang utama, berarti bisa menjadi berhala. Itu berhala kan judul berhala. Nafsu bisa diartikan pada keinginan yang harus terpenuhi. Wow, berapa banyak orang-orang di pemerintah sana supaya nafsunya terpenuhi, sikat sikut. Nah itu, ya. Malam ini kita belajar poin pertama berhala kita, hawa nafsu kita. Jangan, apalagi kalau bukan milik kita, ya, jangan pernah. Jangan sekali lagi. Jadi boleh punya nafsu nggak kita? Apa? Nafsu apa? Nafsu makan. Ntar habis ini kita makan ya. Iya. Iya, contohnya ya ini wanita, itu juga berhala loh. Amin. Amin. Iya amin loh. Maksudnya bukan gini. Ya ini sih terutama wanita ya. Wah, masalah wanita tujuannya beli telur bisa beli lemari. Kalau laki kan beli telur ukur telur kita beli, betul nggak? Ya, ya. Kalau wanita apalagi udah lihat sale, aduh, sale, midnight sale apalagi. Ya, puji Bapa Yahweh kita tidak merayakan 25 Desember. Kalau zaman dulu 25 Desember sale di semua mall ada
Kita harus menguasai hawa nafsu. Hawa nafsu yang berlebihan itu tidak baik. Apapun yang berlebihan tidak baik. Jadi keterikatan jadinya. Segala sesuatu yang terikat tidak baik. Contoh di merokok, baik gak? Karena terikat. Oh enggak, Pak Michael ada ngomong sama saya gini. Pak Michael, saya gak terikat loh, cuma ngerokoknya waktu di toilet aja. Alasannya supaya gak bau. Loh, gak bisa gitu. Kayaknya kalau punya sendiri gak akan bau, Pak. Saya istilahnya gitu. Saya terikat, betul gak? Alasan supaya gak bau, gak gitu. Keterikatan gak? Sesuatu yang terikat itu berhala, saya kasih tahu. Ya, misalnya mau ibadah terikat, anak ada teman saya dulu, selalu alasannya anak. Ayo ibadah, aduh Pak Michael, anak saya gini, betul. Ya udah deh, sekali, dua kali, tiga kali saya kasih tahu, keempat kali ya udah, cuma saya bilang aja, awas, hati-hati, jangan sampai kayak urusan dengan Tuhan. Ya, banyak piaraan jadi berhala bisa, karena piaraan nggak bisa pergi ibadah. Ada di Bandung, bukan di Nepal. Bukan di Nepal, saya suka bilang jauh di Nepal. Ada di Bandung, teman saya itu. Aduh, maaf Pak Michael, maaf. Kenapa? Siapa nama anjingnya, saya lupa tuh. Lupa deh namanya. Dogol. Wah, ya ampun, kamu tega amat sama Bapak Yahweh begitu, kamu berkatnya aja mau. Wah, itu udah berhala. Ya, itulah. Yang pertama Bapak Ibu, kita jangan punya berhala hawa nafsu. Setuju nggak? Setuju ya? Saya kasih dua aja hari ini, karena nanti akan panjang saya jelaskan apa-apa ini. Ya, setuju? Dengan ayat tadi setuju? Ya, setuju ya? Jadi jangan kau sembah itu. Kalau di rumah-rumah juga ada sesuatu. Saya punya patung nih di rumah, tapi nggak ada setannya, nggak apa-apa. Paham? Kok diam semua? Kesatu, jangan ada setannya. Ya, satu. Pokoknya kita prinsipnya itu aja. Jangan disembah. Ikutin ayat ini boleh, jangan disembah. Jangan dilayani. Aduh, jangankan patung, teman saya ini foto orang tuanya meninggal. Udah meninggal fotonya aja. Wah, permisi Pak. Padahal foto papa di tembok. Mau lewat, permisi Pak. Ya. Diajak ngobrol. Ini kisah nyata loh, saya nggak bohong. Foto juga bisa jadi berhala kalau disembah. Banyak itu, gitu-gituan. Cincin batu pun, batu cincin itu bisa juga kalau ada isinya. Kalau cincin kawin, mereka pakai cincin dia kan cincin kawin. Nggak ada setannya. Jadi di rumah siapapun, ada patung apapun, kalau tidak ada setannya, buat saya nggak masalah. Setuju? Setuju nggak nih? Ya, itu aja. Ya, sebaliknya, baik foto, baik patung yang 3 dimensi, foto 2 dimensi, itu bisa jadi berhala kalau kita sembah. Ya, jangan taruh apapun ya di rumah yang ada setannya. Nanya-nanya apa lagi? Nggak boleh tuh. Satu lagi saya akhiri. Yang kedua, berhala cinta manusia. Waduh, apa tuh Bapak itu? Berhala cinta manusia. Kan judulnya berhala ya, zaman sekarang canggih. Berhala cinta manusia. Yohanes 4 ayat 18. Sebab
engkau sudah mempunyai 5 orang suami, dan yang sekarang engkau miliki dia bukanlah suamimu. Engkau telah mengatakan hal ini benar. Nah, betul kan? Pernah dengar cerita itu nggak? Pernah? Ayo, ya. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Ini seorang wanita yang berkata jujur. Dalam hal ini engkau berkata benar. Semua manusia pasti memiliki keluarga, dan wajar sekali apabila suami mengasihi istri dan juga sebaliknya. Namun yang menjadi tidak wajar adalah jika rasa cinta itu melebihi rasa cinta kepada Tuhan. Bapak Ibu udah pernah nangkep gak maksud saya? Ngerti ya? Jadi utamakan Tuhan dari segalanya. Hah? Utamakan Tuhan. Ya, nanti ada ayat-ayat yang banyak. Tinggalkanlah anakmu, tinggalkanlah orang tuamu. Maksudnya Bapak Yahweh diutamakan. Ya, banyak orang karena cinta, ya dia bisa melupakan Tuhan. Udah lupa dengan Tuhan. Ada, ya. Itu fenomena banyak sekali, baik di Indonesia, baik di luar, baik di Jakarta atau Bandung, banyak sekali. Ya. Nah, saat ini kita belajar berhala itu kita buang. Yang kedua, Bapak Yahweh saat ini mau dicintai lebih dari segalanya. Karena dia juga cinta kita lebih dari segalanya. Ada lagunya nggak? Lebih dari segalanya. Itu pokoknya tuh Bapak Yahweh, kita nggak setia aja, Bapak Yahweh setia. Dia mau kita sungguh-sungguh saat ini, malam ini, ya. 2 poin aja saya bawa, sebentar lagi selesai. Ya, Bapak Yahweh mau tuh kita sungguh-sungguh. Udah, sebentar lagi kedatangan Bapak Yahweh akan tiba. Kita sungguh-sungguh aja. Nomor 1 kan Bapak Yahweh. Udah lagi jangan pikirin diutamakan uang lah, inilah, itulah, jangan lagi. Ya, jangan. Karena itu sia-sia kalau kita rapture nih, ditinggal gak semuanya? Pak, kita rapture, Bapak tahu rapture nggak Pak? Pantang pengangkatan Pak, tahu ya Pak? Kalau kita diangkat semua ditinggalin nggak Pak? Tinggalin semuanya. Yang mau ngambil yang mau angkat, yang nggak diangkat yang sih, please aja please. Pilih mana? Diangkat atau harta? Ya iya diangkat tuh. Itu, ya. Kita utamakan Bapak Yahweh. Saya ada satu kata yang memuat kata waktu itu, berkata waktu yang poin tadi ya, berhalauan nafsu nih, ya. Kecil kalau bicara harta, kecil maunya kaya raya. Muda foya-foya. Mati enak wae. Itu orang dunia tuh, ya. Kecil kaya raya, muda foya, mati cengli nggak? Nggak cengli, cengdem gitu mah. Nggak cengli begitu. Kita cari dulu Bapak Yahweh, sungguh-sungguh dulu. Kalau mau masuk surga, harus punya hubungan dekat dengan yang punya surga. Siapa yang punya surga? Itu. Tidak ada nama lain kecuali Bapak Yahweh dan Adonai Yesus itu. Mantan dukun aja mengaku itu. Siapa mantan dukun? Siapa? Yes, Tony Daud. Bukan Tony David, Tony Daud. Tony Daud ya? Tony Daud ya. Tony Maria bukan Romi. Bukan Roni, Tony, T-O-N-I. Dia aja mengakui tidak ada nama lain di surga. Hanya ada nama Yahweh, Bapak Yahweh dan Adonai Yesus Masih itu. Ya, setuju gak?
Kalau mau masuk surga, bahasa Ibraninya samayim Pak. Pantang, samayim surga. Harus dekat. Yang kepada yang punya surga. Saya nggak akan bisa masuk ke rumah Ibu Maria bersama Ibu Gembala kalau saya tidak kenal sama Ibu Maria. Betul nggak kira-kira? Atau saya nggak bisa masuk ke rumah Kesia kalau saya tidak kenal Kesia. Betul nggak? Itu kalau mau masuk samayim harus kenal sama yang punya samayim. Di poin yang kedua yang terakhir untuk hari ini, jangan kita berhala cinta manusia. Kita mencintai, mengkultuskan, jangan. Dulu waktu saya dulu, seseorang yang dapat ini, dapat indra keenam, wah dikultuskan benar. Bu, Pak, contohnya orang itu Bu atau Pak lah, laki atau perempuan. Bagaimana toko saya? Bagaimana jodoh saya? Bagaimana saya berhasil gak ini saya? Tender saya? Bagaimana anak saya? Kok semua ditanyain bagaimana? Nanya semua orang kok. Berhala gak? Berhala gak? Berhala. Jangan tanya sama orang kepada orang yang diberikan talenta sama Bapak Yahweh. Jangan. Bagaimana Bu? Nanti saya menang gak dalam pertandingan? Bagaimana bisnis saya? Bagaimana semua ditanyain. Bagaimana rezeki saya ke depan? Enak aja. Jelas kitab suci katakan, carilah dulu kerajaan Elohim, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jelas? Sukses besar buat Bapak Ibu. Malam ini cukup 2 aja. Nanti kita sambung lagi. Yuk kita berdoa sama-sama.